Oh, di aku aman-aman aja, mantap ya, aman ya. Ustazah, gimana caranya? Oke, nonton live sampai habis biar nggak dibatasi. Insya Allah nonton live-nya aku nggak akan dibatasi sih teman-teman. Sejauh ini belum ada ya teman-teman ya. Ustazah, oke, marahnya gitu, mikrofon masih mau ditelan ya. Suaranya agak kecil. Tunggu dulu guys. Apakah yang terjadi malam ini? Oke, bagaimana kalau yang ini teman-teman? Apakah aman? Oke, aman ya. Kalau ini kayaknya udah deh ya. Oke, dah. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Oke, bagus kok teman-teman ya. Boleh dibesarin aja suara mikrofonnya, atau boleh dideketin handphonenya ke telinganya, atau boleh dimasukin aja ke telinganya handphonenya, biar bisa dengerin walaupun lagi tidur. Canda ya. Siap ya. Yang ini bagus, siap ya, aman ya. Terima kasih ya. Oke, yuk kita lanjut. Tadi mau ngomong apa aku? Lupa ya teman-teman ya. Oke, Ustazah. Oke, kalau di platform lain aku nggak tahu ya, Mbak Topik ya, kurang tahu sih ya. Oke, Ustazah, kalau puasa Ustazah, gimana cara menasehati adik yang percaya Muharram ngasah keris? Nah, ini dia. Ngasah keris itu jangan ya, kalau ada kepercayaan di dalamnya nggak bisa. Tapi kalau sekedar menganggap itu kebiasaan dan budaya, selagi nggak ada belief atau kepercayaan di sana, nggak apa-apa. Hukum potong kambing bagi yang sudah meninggal, kalau kurban boleh, kurban atas nama orang meninggal. Guys, aku mulai nggak apa-apa ya. Ustazah, puasa Muharram tanggal berapa? Tidak 10 hari nggak apa-apa kan? Tidak 10 hari nggak apa-apa. Puasa Muharram itu bisa teman-teman lakukan di tanggal 9-10 Muharram ya. 9-10 Muharram yaitu di tanggal 5-6 Juli, yaitu puasa Tasu'a dan Asyura ya. Namanya puasa Tasu'a dan puasa Asyura ya. 9-10 nanti aku ingatkan lagi kok ya. Ustazah, katanya baca doa akhir tahun adalah bid'ah. Oh enggak, itu hanya berdoa. Doa itu nggak ada yang bid'ah teman-teman ya. Yang bid'ah itu adalah kalau kepercayaan itu tidak ada kebaikan di dalamnya ya. Justru keris itu yang nggak boleh ya. Ustazah, ibuku sudah wafat, lalu bapakku menikah lagi. Apakah di akhirat mereka tetap berjodoh? Insya Allah ketika mereka masuk surga, mereka bisa ketemu dengan siapapun yang mereka mau ya. Ustazah, puasa Muharram 2 hari apa diperbolehkan? Boleh ya. Kalau mau ya 9-10 Muharram lah ya. Puasa Tasu'a dan puasa Asyura ya. Ustazah, kapan sujud tilawah dilakukan? Dan apa status hukumnya sunnah? Sujud tilawah itu bukan sunnah, tapi sunnah muakkad, sunnah yang lebih di atas sunnah lagi. Sujud tilawah itu dilakukan kalau teman-teman baca Al-Quran dan ketemu ayat sejadah di ujungnya, yang ketemu ada tanda sejadah. Jadi gini, teman-teman ketika baca Quran lalu ada logo di sampingnya itu tanda sejadah atau tanda masjid, letakkan Qurannya lalu sujud. Letakkan Qurannya baik-baik lalu sujud ya. Nah, oke. Nah, letakkan Qurannya baik-baik lalu sujud. Baca sujud sejadah. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwati. Sujud dan kemudian dibaca ya. Ustazah, aman ya teman-teman? Kok nge-lag? Aman ya? Nggak nge-lag ya teman-teman ya. Ustazah, oke, apa zikir untuk tenangin pikiran dan hati? Teman-teman, apapun zikir itu menenangkan hati. Ada dalil ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir hati menjadi tenang. Sebenarnya semua zikir, kalau teman-teman rajin zikir, semuanya itu akan menenangkan walaupun dia butuh proses, teman-teman ya. Butuh proses ya. Aman di aku, siap ya. Walaupun dia butuh proses ya. Cuman kalau mau doa yang sangat masyhur untuk menenangkan hati itu adalah Rabbi syarahli sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Jadi itu artinya luar biasa ya. Rabbi syarahli sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku. Oke?
Ustazah, pawai obor gimana hukumnya? Kalau seandainya itu mubah saja, ya. Tapi kalau seandainya di sana berkumpul laki-laki perempuan, tidak ada hijab di dalamnya, ndak usahlah teman-teman lakukan ya. Nampak pula yang tidak nanti Mbak Sundus kan udah kan satu kali kan. Ustazah, iya. Oke, apakah mandi besar harus pakai air yang mengalir? Ya enggak ya, air biasa juga enggak masalah ya. Oke, Ustazah, kalau puasa sunnah kena di hari Jumat, apa kita harus puasa di hari Kamis? Puasa apa dulu Mbak? Ketika puasa Arafah hari Jumat sendiri enggak apa-apa, puasa yang udah ditentukan waktunya. Tapi kalau teman-teman pengen puasa kodo, ya digabung dengan Kamis atau Sabtu. Jumat jangan biarkan sendiri ya. Ustazah, amalan apa mendatangkan rezeki? Yang pertama, jangan lupa sedekah subuh setiap hari walaupun cuma 1000 doang. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Yang ketiga, perbanyak sholawat yang akan mendatangkan rezeki. Kemudian yang keempat, kita usahakan untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Tidak membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Semakin kita kufur, semakin kita tidak akan ditambahkan nikmat. Jadi apapun yang kita dapatkan anggap besar. Menganggap besar akan menyebabkan dia semakin besar ya. Bulu kucing apakah najis? Enggak. Pip dan pupnya aja yang najis ya. Ustazah, apa benar kalau sholat kita tidak boleh pakai celana dalam? Boleh. Celana dalam yang tidak dipakai itu hanya khusus untuk orang-orang yang keputihan. Kalau orang keputihan, setiap wudhu dia harus cebok. Dan celananya itu nggak boleh dipakai. Kalau ada celana baru, itu boleh pakai ya. Masa iya sholat nggak boleh pakai celana dalam? Tentu dibolehkan. Kecuali kalau dia udah kena najis, kena pipis, dan lainnya. Oke. Ustazah, iya, apa boleh orang yang sudah meninggal diakikahkan? Jangan, orang meninggal kurbankan. Ngapain diakikahkan? Udah dia meninggal. Jadi dikurbankan boleh, dibadal umrohkan boleh, dibadal hajikan boleh. Tapi diakikahkan ndak usah ya. Ustazah, di hari Jumat tadi saya lupa baca doa akhir tahun sebelum maghrib. Enggak apa-apa. Doa akhir tahun tidak wajib. Dia cuma anjuran dan fadilah serta disunnahkan saja. Ustazah, apakah sholat nggak pakai daleman? Boleh. Oke. Teman-teman, sholat itu yang penting nutup aurat. Teman-teman nggak pakai daleman, nggak apa-apa. Itu cuman bagian dari adab saja. Yang penting benar-benar tertutup mukenanya. Benar-benar nutup, benar-benar tertutup auratnya. Oke, sholat tahajud jam 4. Lanjut sholat subuh tidak wudhu lagi karena belum batal. Ya, wudhu itu selagi belum batal nggak apa-apa, nggak wudhu lagi. Misalnya nih, sholat maghrib wudhu, lalu kemudian menjelang isya wudhunya belum batal, tidak perlu ngambil wudhu lagi. Itu berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum walaupun belum batal harus tayamum setiap kali sholat. Ya, hukum bisnis produk digital bagus, hukumnya mubah. Ketika produknya itu mengarahkan kepada kebaikan, isinya adalah edukasi, isinya adalah mengantarkan orang kepada kebaikan, produk digital bagus. Lanjutkan. Untuk masa sekarang itu bagus banget. Itu jual pikiran, jual daily activity, jual nilai, jual value, jual edukasi, bagus ya teman-teman ya. Aku pengen keep moving ke produk digital tapi waktunya yang masih belum ada ya. Ustazah, bagaimana doa agar anak ibu bisa dapat jodoh? Kalau ibu pengen anaknya dapat jodoh, maka ibu usahakan sholat hajat bu. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu nanti doakan anak ibu supaya Allah dapatkan jodohnya ya. Oke, apakah aku terlalu cepat? Enggak kan? Aman ya? Ustazah, apakah boleh sholawat itu berbisik? Boleh. Ya, sholawat itu boleh dalam hati, boleh berbisik ya. Pakai mikrofon juga boleh, tapi ndak harus. Oke. Ustazah, hukum menikah lagi dalam 1 hari. Maksudnya gimana? Udah cerai kah? Ustazah, Pak Topik coba diulang lagi ya.
Ustazah, iya, perbedaan niat sholat pakai mustaqbilal kiblati dengan langsung lillahi ta'ala sama aja. Mustaqbilal kiblati itu artinya menghadap kiblat. Mau pakai itu dalam berdoa ataupun tidak pakai itu juga nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, gimana cara menyikapi orang namimah yang datang ke rumah, bantah setiap fitnahan dan gosipan dia? Teman-teman yang belum tahu apa itu namimah, namimah itu adalah orang yang pengadu domba. Datang dia ke sini ceritakan ini, seakan-akan dia orang baik. Datang dia ke sini dia ceritakan ini, seakan-akan dia orang paling mantep. Padahal karena dia orang bisa bertengkar. Saran aku jangan dekat sama orang namimah, ya. Ustazah, apakah benar kalau usia keguguran baru 7 minggu harus dikasih nama? Enggak ya, enggak harus dikasih nama Mbak ya. Ustazah, oke. Apakah teman saya dulu pernah pasang susu tapi sekarang sudah taubat nasuha? Semoga Allah ampunkan dosa-dosanya. Fokus aja gimana caranya lebih baik ke depan. Insya Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa. Jadi jangan ditebak-tebak. Apapun yang berlalu, biarlah berlalu. Ke depan perbaiki supaya ke depannya itu jauh lebih baik ya. Nggak boleh pula putus asa dengan rahmat Allah. Ya udahlah, nggak mungkin aku dimaafkan ya. Ya udah aku gini-gini aja. Jangan ya. Tetap aja keep moving ya. Ustazah, sholat witir di tasyahud terakhir udah azan subuh, batalkan atau lanjut? Kalau udah dikit lanjut aja. Lain kali hati-hati ya. Kalau udah deket azan subuh, witirnya 1 kali aja cukup kok. Ya, satu rakaat aja maksudnya ya. Nah, gitu 1 rakaat aja ya. Ustazah, oke. Kalau sholat pertama azan, aku lagi sholat, tapi lagi sholat azan iqomah. Lagi azan pertama, pokoknya azan yang terdekat lah sholat. Setelah itu lanjut sholat, walaupun terdengar azan gak dijawab gak apa-apa. Yang penting udah jawab azan yang pertama ya. Aman ya teman-teman ya. Ustazah, iya, sholat witir itu boleh 1 rakaat ya? Boleh. Sholat witir boleh 1 rakaat ya. Ustazah, kalau imam sholat, apakah kita mengikuti bacaan imam atau bagaimana? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar lebih banyak di akun ini. Aku jelaskan tentang sholat berjemaah pelan-pelan. Sholat berjemaah itu caranya adalah ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah, kan gitu. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem, dengerin imamnya. Ketika imam baca ayat pendek, baru makmum baca Al-Fatihah. Ketika imam belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, diem dengerin aja imam, nggak perlu baca ayat pendek. Ketika imamnya udah selesai ayat pendek, lalu makmumnya belum selesai Al-Fatihah, ikut imam aja. Ruku ikut imam. Aku pelan-pelan. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum diem. Iftitahnya belum selesai, imamnya udah Al-Fatihah, tetap diem. Ketika imam baca ayat pendek, makmumnya baru baca Al-Fatihah. Ketika imamnya udah selesai ayat pendek, makmumnya masih belum selesai Al-Fatihah, ruku ikut imam. Ketika imamnya panjang bacaannya, sementara kita sudah selesai Al-Fatihah, kita dengar saja imamnya. Nggak perlu baca ayat pendek kalau berjemaah. Semoga paham ya. Oke. Kalau perempuan pas hari Jumat sholat zuhur, apa nunggu sholat Jumat selesai? Enggak. Orang selesai azan mau sholat udah bisa sholat. Ustazah, bagaimana hukumnya? Suami yang menyepelekan nafkah, jelas dia berdosa. Karena menafkahi istri fardu ain. Makanya saking wajibnya menafkahi istri, suami yang tidak bekerja, yang belum bekerja, dimakruhkan dia menikah. Lebih baik dia jangan nikah dulu daripada dia nggak bisa menafkahi. Karena menafkahi itu wajib. Terus dia nggak bisa nahan nafsunya. Dia boleh
berpuasa atau berolahraga. Ustazah, sholat istikharah itu baiknya jam berapa? Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam. Siang dan malam, oke? Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Yang pertama adalah sholat taubat. Yang kedua sholat hajat. Yang ketiga sholat istikharah. Yang keempat sholat tahiyatul masjid. Yang kelima sholat wudhu. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini bisa dilakukan kapanpun, 24 jam. Kapanpun bisa, 24 jam. Kecuali habis subuh dan habis asar nggak boleh. Jadi kapan waktu sholat hajat? Terserah. Mau habis 2 boleh, sebelum zuhur boleh, sebelum asar boleh, antara maghrib dan isya boleh, habis isya boleh, jam 1 malam boleh. Kecuali habis subuh dan habis asar. Kapan waktu sholat taubat? Kapanpun. Habis duha boleh, sebelum duha boleh, sebelum subuh boleh, tengah malam boleh, jam 2 siang boleh. Oke? 4 rakaat qobliyah zuhur, apakah pakai tahiyat awal Ustazah? Teman-teman, perhatikan penting. Kalau sholat sunnah 4 rakaat, misalnya sholat taubat 4 rakaat, sholat zuhur, qobliyah zuhur 4 rakaat, sholat duha 4 rakaat, sholat tahajud 4 rakaat. Kalau langsung 4 rakaat 1 kali salam, tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Kenapa? Supaya membedakannya dari sholat fardu. Kalau sholat fardu ada tahiyat awal, sholat sunnah tidak ada tahiyat awal. Sholat fardu ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2. Sholat sunnah ayat pendeknya rakaat 1, 2, 3, dan 4. Oke? Ustazah, kalau azan udah dengar dari kejauhan, di tempatku belum azan, udah boleh sholat. Intinya jadwal sholat udah masuk. Ustazah, kalau sholat oke. Oke, bentar ya. Bentar ya. Ini kayak rudal tulisannya. Semua masih pengen masuk surga. Ustazah, apa benar sholat sunnah tidak perlu baca iftitah? Jangankan sholat sunnah, sholat fardu aja tak baca iftitah pun tidak apa-apa. Iftitah itu sunnah, dia bukan wajib, dia bukan rukun sholat. Cuman suatu ketika Rasulullah itu setelah habis sholat pernah bertanya kepada sahabat, "Hei sahabat, siapa di antara kalian yang tadi mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Saya ya Rasulullah." Kak sahabat menjawab, apa kata Rasulullah? "Futihat abwabus samawat," terbuka pintu langit. Maka sejak itu Ibnu Umar tidak pernah lagi meninggalkan iftitah. Kalau bisa tetap pakai iftitah. Ustazah, iya. Oke, niat sholat wudhu gimana? Kalau niat sholat semuanya sama. Tinggal sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Pelan-pelan ya. Nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Oke? Nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Oke? Contoh, sengaja aku sholat wudhu, nama sholatnya, rokaatnya, 2 rokaat, hukumnya, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud, 2 rokaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha, 2 rokaat, sunnah atasku karena Allah. Ustazah, di mana saya bisa dengar ceramah ini? Ada nggak Ustazah buat video? Semua yang teman-teman tanyakan ini sudah ada videonya di TikTok aku, udah lebih kurang 6 ribuan video. Tapi tenang aja, rekaman daripada percakapan kita hari ini ada di YouTube-nya aku. Nanti kita upload ke YouTube. Teman-teman rekamannya bisa lihat di sana. Habadi insyaallah ya, subscribe aja YouTube-nya. Nama YouTube aku Ustazah DR Nelaluki Kece Badai. Kece Badai enggak ada. Ustazah DR Nelaluki. Cari aja yang subscribernya
berapa subscriber YouTube aku lupa, aku sekitar 400.000 follow subscriber ya. Wajahnya wajah aku, di atasnya ada banner sampai paham ya. Oke. Ustazah, iya aman ya, nanti dilihat aja di situ ya. Oke, kece badannya nggak ada. Ustazah, iya bacaan untuk surat tahajud bebas aja ya, ayat pendeknya bebas, kul nggak apa-apa. Oke ya Ustazah. Oke. Ketika imam sudah sampai tahiyat akhir, kita kemudian masih di awal, apakah langsung salam? Langsung salam nggak jadi masalah, imam nanti yang menggantikannya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, aman ya Ustazah. Iya, sholat qobliyah zuhur 2 rakaat salam atau kali salam, 1 kali salam. Bisa 1 kali salam langsung 4 rakaat, bisa 2 kali salam. Saran aku sih dua-dua aja sih. Ya, dua-dua aja lebih gampang, dia kayak sholat subuh aja kok. Ustazah, kalau sholat fardu rakaat dan 3 baca ayat pendek enggak? Sholat asar, zuhur, isya itu ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 aja. 3, 4 nggak pakai ayat pendek. Ustazah, boleh nggak setelah sholat sunat duha dilanjutkan sholat hajat? Boleh. Seperti yang tadi aku sampaikan, ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Saya ulang lagi ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, iya Mbak Fatimah, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu kayak sholat subuh aja, niatnya doang yang beda. Bisa dilakukan kapanpun, habis duha, setelah duha, tengah malam, jam 2 siang, jam 3 siang, bebas. Ya, kecuali habis asar dan habis subuh nggak boleh. Ini diingat-ingat, biar nanti kalau teman-teman ada rezeki pergi umroh, nyampe di Masjid Kuba jam 2 siang bisa lakukan sholat yang tadi aku sampaikan. Mungkin bisa sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Nyampe di Masjid Nabawi pengen sholat banyak, lakukan sholat ini. Di jam berapapun boleh. Biar nggak bingung-bingung. Banyak aku lihat kalau orang umroh tour leadernya bilang, ayo kita ini sedang nyampe di Masjid Kuba, silahkan sholat 2 rakaat. Nyampenya jam 3 siang, bingung sholat apa jam 3 siang. Ya ternyata bisa sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, dan seterusnya. Ya, kecuali di waktu yang dilarang untuk sholat, biar nggak nganga-nganga. Iya benar sekali ya. Karena banyak yang nanya sama aku waktu umroh atau bimbing atau dari jemaah lain, itu orang kok sholatnya sering banget. Nah, ya itu dia sholat yang tadi itu ya. Ustazah, iya. Aku kurang paham sholat wudhu dah. Sholat wudhu itu ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu. Segampang itu. Jam 2 siang bingung mau ngapain, ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu sehabis wudhu. Sengaja aku sholat sunat wudhu 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Udah, gitu aja. Oke. Ustazah, kalau puasa Daud dimulai Senin pada minggu ini, minggu depannya berubah lagi. Oh jelas, dia berubah itu. Ya, dia harinya nggak sama. Namanya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Pasti nanti dia berubah-ubah. Ustazah, oke. Fadilah sholat wudhu. Oh, suatu ketika Rasulullah tanya kepada Bilal, Bilal, kenapa aku dengar terompahmu di surga? Kenapa kau lebih dulu dimasuk surga dibandingkan sahabat yang lain? Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat setelah selesai berwudhu. Ini cepat masuk surganya, amin ya. Ustazah, aku sholat sunnah qobliyah isya 2 rakaat karena Allah. Bisa? Itu bisa ya. Ustazah, iya, tolong sholat rawatib. Jadi gini, teman-teman sambil share-share tautan, tap layarnya ya. Aku jelaskan ulang tentang sholat rawatib. Rawatib itu adalah bapaknya, itulah ibaratnya. Si rawatib ini punya 2 anak, anaknya qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Ada sholat sunat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad. Sangat dianjurkan. Kapan itu? Pelan-pelan coba diingat, yang punya catatan boleh dicatat. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu sunnah muakkad. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, itu sunnah biasa. Ada sholat sunnahnya, tapi sunnah biasa. Sementara setelah asyar, setelah maghrib, tidak ada sholat. Oke, gitu. Masih hidup kah ini si kawan? Kok berhenti komentarnya? Hidup? Oh hidup guys, hidup. Ngadat aja ya. Ku tengok ada orang nggak di sini? Masih ada nyawa nggak nih? Jangan-jangan udah lewat. Aman ya? Oke. Ustazah, iya. Oke. Kalau sholat isya, hidup ya, hidup ya. Oke. Ustazah, bagaimana waktu kita sholat sunnah? Setelah sholat wajib, tiba-tiba ada yang ikut berjamaah. Maka teman-teman boleh dijaharkan, dibesarkan aja suaranya. Ustazah, tolong jelaskan. Oh, waktu tolong jelaskan. Terbang dia. Oke. Cara wudhu yang benar. Cara wudhu yang benar itu yang dibasuh cuma muka, tangan, kepala, kaki. Ada doa setiap membasuh, nanti biar gampang aku buatkan aja videonya. Kalau mau dilakukan, kalau enggak apa-apa. Ustazah, setelah zuhur 4 rakaat boleh nggak? Kalau setelah zuhur 4 rakaat, itu 2 rakaatnya sunnah muakkad, 2 rakaatnya sunnah biasa. Tolong jelaskan jamak. Teman-teman yang pengen tahu tentang jamak qashar dalam sholat, lihat aja beranda video aku nih, udah banyak banget. Teman-teman boleh lihat di pojok kiri atas, ini udah dilihat 7,7 juta orang. Tentang jamak qashar, ini aku buat video waktu masih muda dulu, sekitar 2 tahun yang lalu. Bisa dilihat di sini, ini cukup jelas insya Allah. Karena kalau aku jawab sekarang, nanti nggak paham juga, maksudnya nggak keinget kan. Ustazah, iya. Kalau saudara mau umroh, boleh nggak uang sedekah subuh? Sebentar, uang sedekah subuh, mana lah dia? Uang sedekah subuh lewat, dia sudah kayak rudal ketikannya. Teman-teman ngetik pakai tenaga dalam ya. Pinter kali anak mama ketiknya ya, sampai terbang dia. Ustazah, kalau kesiangan sholat subuh masih lama, boleh nggak sholat qobliyah subuh? Kalau teman-teman mau melakukan qobliyah subuh, itu selagi masih ada waktu subuhnya, masih bisa melakukan qobliyah subuh ya. Oke, iya gitu ya, masih bisa melakukan qobliyah subuh ya. Ustazah, iya, kalau sujud sahwi lupa bila rokaat, apakah sah sholatnya? Yang lalu biar berlalu, ke depan jangan lupa sujud sahwi kalau teman-teman lupa rokaat. Ustazah, tolong jelaskan waktu yang dilarang sholat. Ada 3 waktu dilarang sholat. Yang pertama adalah lepas subuh menjelang syuruk. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua, sebelum azan zuhur, saat matahari tepat di atas kepala. Ini adalah jadwal haram sholat, karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya di atas kepala. Yang ketiga, habis asar menjelang maghrib. Ya, nah ini haram sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Ustazah, oke. Puasa Yaumul Bid masih lama. Nanti aku ingatkan ya, ketika udah ketemu. Klik aja foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku coba jelaskan ya. Oke. Nanti aku ingatkan lagi. Sholat tahajud jam 4 boleh. Yang penting sebelum azan subuh. Misalnya azan subuh jam 4.30,
lalu teman-teman tahajudnya jam 3 ya, jam 4.30, lalu kemudian tahajudnya jam 4:10, itu masih bisa. Ustazah, ya, oke. Di rumah bolehkah pakai baju tidur celana panjang? Kalau di rumah mah bebas. Sebaik-baiknya wanita adalah terbuka di dalam, tertutup di luar. Di rumah tidak harus nutup aurat. Nggak harus nutup aurat ya teman-teman ya. Di rumah tidak harus nutup aurat ya. Ustazah, iya. Kalau selesai sholat sunnah, apa kita harus zikir dulu baru sholat wajib? Enggak. Yang namanya zikir itu dia tetap tidak, yang namanya zikir itu dan doa dia bukan rukun sholat. Jadi mau pakai boleh, mau enggak apa-apa. Cuman bagusnya kita pakai. Atau digabung dulu semuanya. Qobliyah, lalu sholat fardu, lalu ba'diyah. Lalu kemudian teman-teman bisa zikir dan doa setelahnya. Ustazah, iya. Bolehkah sholat subuh jam 7 karena kesiangan? Harus, tapi tetap berdosa karena lalai. Ustazah, iya. Bagaimana kalau imam lupa belum mandi junub udah sholat subuh? Maka sholatnya tidak sah. Ustazah, suami istri tidurnya terpisah. Dosa nggak? Kalau kedua-duanya ridho, nggak dosa. Ada salah satunya yang tidak ridho, maka salah satunya berdosa. Iya Mbak Tia. Ustazah, iya, saya mau sumbangkan baju ke non muslim. Bagaimana kalau baju itu mereka pakai ibadah? Ya nggak apa-apa. Ya tugas kita ke dia sedekah. Urusan dia udah putus akadnya, nggak apa-apa ya. Aman ya teman-teman semuanya ya. Siap Mbak Saroh ya, siap Mbak Hartono. Ustazah, sholat duha baiknya jam berapa? Jam 9, jam 10 pagi saat matahari udah terik. Itu jadwal paling baik untuk sholat duha. Kalau langsung sholat asar setelah telat karena sakit penang lambung. Sebentar dulu. Kalau langsung sholat asar telat karena sakit minum penenang lambung. Oh, telat sholat asar karena sakit enggak apa-apa ya. Tenangkan dulu lambungnya baru kemudian sholat. Nanti Mbak bertahan aja, nanti minum madu akasia biar lambungnya sembuh seperti teman-teman lain. Ustazah, kunut itu wajib? Enggak. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak oleh Imam Hanafi. Jadi mau kunut boleh, enggak kunut juga enggak apa-apa. Ustazah, iya, apa arti sodaqata wa barorta? Kami membenarkan, kami menyaksikan. Ustazah, kalau sholat duha jam 11 masih bisa enggak? Masih bisa. Sekitar 1 jam lah menjelang azan zuhur masih bisa. Ustazah, biasanya aku sholat duha jam 7.30. Sekarang ngikutin ustazah jam 9. Aku duha juga di jam 7.40 kok. Ya, jadi nggak masalah di jam berapapun. Cuman kalau mau yang sangat bagusnya saat matahari udah terik. Dan itu setiap wilayah itu berbeda. Oke. Ya, oke. Nggak apa-apa Mbak Hesti ya. Ustazah, oke, puasa yang mulbit kapan dilakukan? Nanti dilakukan setelah teman-teman melakukan puasa yang apa tadi? Apa tadi yang ditanya guys? Yang mulbit apa tadi? Oke. Ustazah, kalau puasa Muharram cuman tanggal 1 disambung Senin dan Kamis boleh nggak? Boleh. Nanti teman-teman boleh puasa lagi di tanggal 9, 10 Muharram. 9 Muharram niatnya puasa Tasu'a, 10 Muharram niatnya puasa Asyura. Oke. Ustazah, kalau lupa kunut gimana? Tergantung. Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak oleh Imam Hanafi. Tapi kalau teman-teman setiap hari kunut berarti ikut mazhab Syafi'i. Tapi ingat, menurut madhab Syafi'i itu kunut itu sunnah abadil, sunnah yang dianjurkan sujud sahwi kalau lupa. Jadi tim-tim kunut maka teman-teman mesti sujud sahwi kalau lupa ya. Kalau lupa rokaatnya, kalau lupa kunutnya. Ustazah, sholat duha jam 6:30 boleh nggak? Di tempat aku belum boleh. Aku nggak tahu di tempat teman-teman boleh atau tidak, karena kita beda daerah. Di tempatku duha itu 7.30, 6.30 itu masih syuruk ya.
Tapi kayaknya di timur jam 6.30 atau jam 7 udah bisa kali ya sholat duha ya. Teman-teman yang paling tahu. Ustazah, sholat tahajud apa harus tidur dulu? Ada baiknya tidur dulu. Walaupun jam 9, jam 10 tidur sekejap baru sholat untuk dapat keutamaannya. Ustazah, kalau ambil air wudhu di dalam kamar mandi, apakah harus berbaca? Jadi gini, kalau di dalam kamar mandi, teman-teman mau cebok kan baca doa. Masuk WC kan baca doa. Mau mandi junub kan baca doa. Mau mandi haid kan baca doa. Mau berwudu kan baca doa. Keluar kamar mandi kan baca doa. Ketika dia dilakukan di dalam kamar mandi, maka tutup bibirnya dalam hatimu. Oke? Nah itu dia, di dalam kamar mandi. Tetapi kalau teman-teman lagi sholat ya, kalau teman-teman lagi sholat ya, nah misalnya ya, misalnya teman-teman lagi sholat nih gitu ya, maka teman-teman itu usahakan untuk keluarkan suaranya. Sholat itu buka mata, buka bibir. Tutup mata, tutup bibir, sholatnya sah, tapi Allah nggak suka. Oke? Tapi kalau baca Quran ya kuat-kuat kayak aku, supaya bisa belajar makharijul huruf. Kho, ha, ha, dan seterusnya. Ustazah, yang mana Mbak Tiara? Kayaknya terfilter lah. Aku aja baru baca nama Mbak sekarang. Ya, yang tak terbaca mungkin ada kemungkinan terfilter. Teman-teman coba ganti kata-katanya ya. Aku usahakan ya ini semaksimal mungkin ya guys. Bila perlu aku gak bernafas nih untuk menjawabnya. Demi teman-teman semua. Everything for you guys. Oke. Ustazah, lebay. Kalau sholat tahajud jam 4 pagi masih bisa. Sebelum azan subuh masih boleh. Ustazah, apakah zikir setelah sholat fardu? Bebas. Bebas aja mau subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, itu bebas aja. Ustazah, wudhu di kamar mandi boleh nggak? Boleh, tetapi usahakan untuk pakai sendal, apalagi kamar mandi umum ya. Siap Mbak Diana. Ustazah, boleh nggak kalau wudhu saat cuci telinga sekaligus dua-duanya dibarengin dua-duanya? Boleh, tapi ingat, telinga tidak rukun wudhu. Nggak basuh telinga, wudhunya sah. Yang wajib dibasuh saat berwudhu itu cuman muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Yang wajib dibasuh ketika wudhu cuman 4 bagian. Muka, tangan, kepala, kaki. Selebihnya sunnah, nggak wajib. Ustazah kok pinter banget, makan apa sih? Micin, cokolotos, sama mie instan. Canda ya. Ustazah, iya. Micin, aku kan generasi micin guys. Ustazah, iya. Oke, sebentar ya. Sujud sahwi nggak hafal doanya gimana? Tinggal dihafal saja, pendek saja. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kan pendek aja, dihafal aja ya. Oke. Ustazah, boleh tidak ambil wudhu tidak pakai baju? Nggak apa-apa, itu cuma adab. Ada baiknya pakai adab, bukan syariat. Ustazah, oke. Nah ini dia, nih ya, doa sujud sawi dihafal aja, sebentar aja nih teman-teman ngafal. Aku tengok dari profil picture teman-teman ini kan cerdas tingkat dewa nih guys. Bentar aja nih teman-teman ngafal ini, sekali nafas selesai nih urusan ini, aman itu, tinggal dihafal aja. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, oke. Pada pinter banget ngetiknya Zah. Iya. Ini kalau ada lomba ngetik tercepat sejagat TikTok menang ini teman-teman semua nih ya. Ini menang semua nih. Ini yang ngetik nih semuanya pengen masuk surga nih ya. Masya Allah. Oke, baik ya. Oke. Ustazah, sebentar ya. Boleh ya wudhu pakai handuk? Wudhu nggak boleh pakai handuk guys. Wudhu itu pakai air, bukan pakai handuk. Bener kan jawaban aku? Boleh wudhu sambil pakai handuk nggak apa-apa. Tapi witirnya, nyiramnya tetap pakai air. Itu adab saja ya, adab saja. Ustazah, boleh nggak berwudhu di kamar mandi yang gabung sama WC? Pakai ini aja, pakai sendal ya. Oke, Ustazah, pinter jawabnya Zah ya.
Nah, oke. Ustazah, lututku sakit gak bisa sholat berdiri. Jadi sholat duduk, gak apa-apa. Kata kakak, aku mau madu lutut. Oh iya, boleh kakak. Boleh deh ya. Boleh deh. Nanti madunya ya. Setelah ini nanti kita spill, bawa pulang. COD ya. Ustazah, iya. Sujud sawi sebelum atau setelah salam? Sebelum salam 2 kali. Ini rakaat 2 atau 3 ya. Misalnya lagi sholat, Allahu Akbar, Samiallahu liman hamidah, ragu ini. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Bingung. Anggap aja 2 dulu. Oke. Setelah itu sholat kayak biasa. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. 2 kali sujud, 2 kali baca. Yang suka lupa-lupa rakaat, baca itu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Sujud syukur apakah setiap sholat? Jelas, boleh dan sunnah. Jadi kan sujud syukur itu ceritanya sujud kalau kita mendapatkan nikmat. Mendapatkan nikmat, misalnya nih ya, hey Nel, kamu naik jabatan lo, langsung sujud. Terus Subhana man la yanamu wa la yasu. Ini salah aku jadinya karena Mbak Virgowati. Salah, ini sujud syukur. Misalnya nih, Nel, kamu naik jabatan lo, sujud syukur. Subhanallah. Tadi sujud sawi guys, ini sujud syukur. Tunggu dulu guys, terbalik-balik nih aku. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata. Ustazah, boleh nggak kita menangisi almarhum yang telah meninggal? Boleh. Ya, tapi tidak boleh meratap ngomong ya. Kita nangis, kok pergi Pak, padahal aku begini mah, itu nggak boleh. Jadi cukup menangis tanpa bersuara. Rasulullah ketika kehilangan anak juga sedih, tetapi Rasulullah tidak bersuara dan hanya menangis. Dan pada level tertentu, teman-teman coba kontrol diri, ganti kesedihan itu dengan doa. Ya, karena kalau nangis nggak ada manfaat, tapi kalau doa bermanfaat untuk orang meninggal. Makanya kalau sedih, kontrol diri dulu dengan baca hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu dikonversi kesedihan itu dengan doa, ya. Karena nangis kita juga nggak membawa manfaat juga, nggak meringankan beban siksa orang tua juga, ya kan? Ustazah, iya bener Zah, saya jarang sujud sahwi. Ya nanti kayak gitu aja ya, sujud sahwi ya. Oke, Ustazah, saya haid cuma 7 hari, bisakah saya mandi bersih dan sholat? Kalau cuma 7 hari 4 hari ya mandilah seperti biasa ya, mandi haid ya, mandi suci dari haid. Saya Mbak Oma, Mbak Bulbul ya. Ustazah, ya semoga kita doakan anak-anak yang sedang tes hari ini dan kapanpun semoga Allah luluskan di tempat yang tepat ya teman-teman ya, di tempat yang tepat. Karena kadang-kadang keinginan anak kita itu bukan di tempat yang tepat bagi dia. Sama kayak aku daftar kuliah S1 itu 9 kampus ya, malah dimasukkan ke kampus yang aku nggak kejar. Ya, tapi itulah tempat yang tepat bagi aku ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak lulus kuliah nggak apa-apa ya. Insya Allah nanti akan ada tempat yang tepat buat anak kita ya. Oke. Ustazah, bolehkah kita menunda haid selama umroh? Oh boleh. Ya, ulama sepakat untuk haji dan umroh boleh ditunda haidnya. Tapi kalau untuk puasa, Majelis Ulama Indonesia menyatakan boleh untuk tahun ini. Tapi aku kalau untuk puasa tetap nggak nyaranin, kan kita bisa qadha, ya kan? Tapi minum obat penunda haid untuk kita umroh Mekah, Madinah itu boleh. Atau haji itu boleh. Tapi minum obatnya jangan putus ya. Kalau putus biasanya kalau jadwal haid dia keluar malah lebih banyak lagi. Ustazah, pengen anak saya jadi orang besar seperti Ustazah. Semoga anak keturunan teman-teman lebih baik dibanding aku ya. Ustazah, saya umur 47 tahun, 6 hari haid sampai 10 hari tanggal 16 haid ya berhenti lagi, nggak masalah ya. Pas haid berhenti, cuman waktu haidnya tuh dihitung. Kalau sudah 15 hari secara akumulasi, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat ya. Yang namanya sholat, puasa, dan seterusnya. Oke, nanti yang haid nggak lancar flek-flek ini nanti ke madu akasia ya. Ustazah, gimana nentukan keputusan lanjut atau berhenti karena perselingkuhan? Nah, tergantung. Jadi intinya bukan perselingkuhannya. Intinya adalah masih bisa nggak kita memaafkan dan tetap melayaninya.
Dia yang repot itu adalah kalau dia selingkuh, kita sulit memaafkan dan akhirnya kita tidak melayani. Selama kita tidak melayaninya, selama itu kita akan ngalir dosa kita. Jadi tergantung tingkat keikhlasan kita. Jadi ketika kita masih mampu melayani, jadi istri yang baik, memaafkan, benar-benar memaafkan, lanjutkan. Tapi kalau kira-kira terlalu sering, akhirnya kita nggak mau melayani dia secara batin atau menjadi istri yang baik, daripada berdosa, lebih baik diakhiri. Itu loh maksudnya. Oke. Kalau Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtunya enggak apa-apa. Yang penting Jumat digandeng dengan Kamis ya. Oke, Ustazah, kerudung seperti punu unta nggak boleh ya. Punu unta itu yang sanggulnya di atas ubun-ubun, jadi kelihatan lebih tinggi daripada kepalanya, itu nggak boleh ya. Saya punya hutang riba untuk anak kuliah, anak-anak saya terpaksa kerja, saya single parent, jadi saya harus gimana? Yang lalu biarlah berlalu, ke depan segera lunasi hutangnya untuk kemudian lebih baik ke depannya. Karena untuk kuliah, nggak kuliah pun itu tidak jadi problem, Mbak. Karena kuliah itu juga nggak wajib. Anaknya bisa kerja dulu pada waktu itu, baru kemudian dia bekerja. Tapi ya udah, yang lalu biar berlalu. Kemarin kita nggak tahu. Sekarang gimana ceritanya? Hidup lebih hemat dan kemudian lebih banyak lagi. Kita punya banyak pemasukan, kerja lebih baik. Insya Allah bisa ditabung untuk melunaskan hutang ribanya. Karena kalau nggak mampu muliakan anak, boleh ditunda kok harusnya. Karena itu bukan kondisi darurat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bagaimana cara konsisten pakaian muslimah? Pakaian muslimah itu dipaksakan, nggak bisa nggak. Kalau teman-teman bilang ke aku, Ustazah, aku belum rutin tahajud, nggak apa-apa, karena dia sunnah. Ustazah, aku belum rutin sholat duha, nggak apa-apa, karena dia sunnah. Tapi Ustazah, aku mau rutin nutup aurat, tapi pelan-pelan boleh nggak? Nggak boleh. Karena nutup aurat itu hukumnya wajib. Selama kita membukanya, selama itu kita akan tercatat sebagai wanita yang membuka aurat. Jadi kalau untuk aurat mesti dipaksa. Oke. Tapi kalau sholat duha enggak apa-apa. Paham ya? Karena saking wajibnya dia ya. Dosanya berat banget ya. Kalau buka aurat itu besar banget ya. Oke. Semoga Allah mudahkan kita semuanya teman-teman. Karena gini, seminggu pertama berat. Minggu kedua orang mulai lihat aneh, minggu ketiga semuanya akan seperti biasa. Oke. Kalau masih pakai celana nggak boleh, ya Pak? Celana nggak boleh. Celana itu bukan pakaian wanita. Dia semuanya harus dalam kondisi terhampar, dalam bentuk rok atau dalam bentuk gamis, ya. Dalam bentuk rok atau dalam bentuk gamis. Semua ulama madhab sepakat bahwa yang namanya pakaian wanita mesti dalam bentuk rok atau gamis, ya. Ustazah, misalnya sholat fardu 4 rakaat, tapi di rakaat kedua tanpa sengaja baca tahiyat akhir, nggak apa-apa. Ustazah, apakah boleh mendoakan orang tua yang beda agama? Nggak bisa. Jadi kalau orang tua yang beda agama itu udah meninggal dunia, maka kita cuma bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tidak bisa mendoakan dia, itu tidak boleh dalam Al-Quran At-Taubah 113 sampai 116, oke? Kalau kulot boleh enggak? Jadi begini guys ya. Bahwa jadi begini ya guys. Dalam Al-Quran Al-Ahzab 59 dan An-Nisa dijelaskan. Yudenina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menghamparkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Jadi jilbab itu bukan ini ya guys. Jilbab itu gamis yang kita pakai ya. Nah gamis yang kita pakai atau rok yang sifatnya seluruh ulama madhab sepakat dia harus terhampar. Nggak bisa dalam bentuk celana yang berbelah walaupun lebar. Kalau mau pakai celana di dalam gamis atau di dalam rumah itu masih bisa. Ya, karena asirwal lirijal, celana itu pakaian laki-laki. Jadi kalau mau di dalam nggak apa-apa ya. Paham aku Zahda, aku buang celana aku jauh-jauh. Iya gitu ya. Nah insya Allah bisa. Ingat ya. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tak akan bebankan kita. Melainkan kita mampu memikulnya. Jadi seluruh syariat itu kita sebagai wanita bisa kok memikulnya. Nah gitu ya. Kalau kerja pakai celana harusnya tetap nggak bisa. Karena negara kita bukan negara Islam. Maka tidak mewajibkan orang bekerja pakai rok. Tapi kalau negara kita negara Islam Timur Tengah, semua orang kerja pakai gamis dan produktif. Semua orang kerja pakai gamis dan produktif. Tetapi ya karena negara bukan negara Islam ya mau kayak gimana gitu kan. Tapi tetap berdosa nggak Zah? Tetap ya. Kalau olahraga nggak bisa. Olahraga tetap pakai rok atau gamis atau rok celana. Sebenarnya aku juga olahraga kok. Aku juga jalan-jalan kok. Aku juga liburan kok. Dan so far so good sih.
Ya, aku liburan juga masih tetap pakai rok atau minimal rok celana. Aku juga senang naik gunung pada masanya. Aku juga jalan-jalan kemanapun. Dan semuanya aman aja. Aku juga nyetir berjam-jam. Semuanya aman-aman aja. Masih hidup sampai sekarang. Aman ya? Oke. Ustazah, kalau sholat subuh lupa kunut harus mengganti dengan sujud sahwi nggak? Kalau mbak terbiasa kunut, maka mbak mesti sujud sahwi kalau lupa. Begitu kata Imam Syafi'i. Tapi kalau mbak enggak kunut, maka mbak enggak perlu sujud sahwi. Oke? Oke. Sembuh berobat ke dukun apa atas izin Allah? Atas izin Allah sembuhnya. Tapi ke dukunnya tetap berdosa. Ustazah, kalau kemarin pun dia enggak berobat ke dukun, kalau Allah izinkan sembuh, sembuh. Cuman kebetulan dia karena ke dukun. Tetap berdosa karena ke dukunnya ya. Kalau pakai kulot enggak bisa, kecuali rok. Kalau bahannya terserah, mau bahannya katun, mau bahannya levis dan seterusnya nggak masalah ya. Semoga Allah mudahkan teman-teman ya. Saya sejak kenal Ustazah sudah nggak pakai celana lagi. Tapi sayangnya kita ngerti sudah berumur. Masya Allah nggak apa-apa. Dalam hadis arba'in diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Dari orang yang lupa sampai dia yang ingat. Orang yang gila sampai dia waras. Orang yang dalam keadaan terpaksa. Dalam kondisi benar-benar menyebabkan kematian bagi dirinya ya. Ustazah, iya, oke, aman Mbak Larisna. Justru itu tanda asli ya, aman ya, oke. Ustazah, hukum Islam beli emas LM apa boleh? Boleh, logam mulia boleh. Jual beli emas nggak apa-apa, karena dia adalah komoditi, dia bukan mata uang. Yang nggak boleh itu adalah jual beli mata uang. Kalau pakai kulot gimana? Kulot tetap nggak bisa, oke. Teman-teman, aku sampaikan aja nggak apa-apa ya. Nah, nanti tergantung teman-teman mau tetap pakai celana atau pakai rok ya. Tapi aku sampaikan ya, seperti ceramah-ceramah aku di masjid-masjid atau dimanapun ya, bahwa pakaian wanita itu adanya dalam Al-Quran. Dia nggak dalam hadis. Jadi dalam Al-Quran dia bukan dalam hadis. Aku cuekin komentar sebentar ya. Nah, jadi gini, aku biar tuntas nih pembahasan aurat nih, boleh ya. Jadi begini. Aurat atau gamis atau celana itu pembahasannya dalam Al-Quran, bukan dalam hadis. Jadi udah nggak bisa dibantah, ya. Udah nggak banyak penafsiran, ya. Qot'i dalalah, qot'i subut. Jelas secara dalil, jelas secara makna. Maka perempuan itu ada dua pakaian. Yang pertama, yudnina alaihinna min jalabi bihinna, ya, yaitu menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh. Jilbab itu bukan ini. Jilbab itu adalah pakaian yang terhampar dalam bentuk rok atau celana. Bahkan dalam situasi yang lebih parah, ada loh yang mengatakan hanya boleh pakai gamis. Tapi apakah boleh pakai rok dan boleh gamis itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh kok pakai rok, yang penting terhampar. Ada yang mengatakan harus pakai gamis. Cuman tidak ada yang mengatakan boleh pakai celana. Nah, coba dibuka kitab ulama mazhab manapun, tidak ada yang mengizinkan wanita itu keluar rumah pakai celana, guys. Kemarin ada yang bilang ke aku, enggak kok ustazah ini pakai celana, ustazah itu pakai celana. Ambil ilmunya yang lain. Banyak kebaikannya yang lain. Yang itunya jangan ditiru. Ya. Nah, dalam bentuk kulot, dalam bentuk celana lebar pun nggak bisa, teman-teman. Pun nggak bisa. Karena dia mesti terhampar, teman-teman. Ya. Nah, atau misalnya teman-teman kerudungnya, jilbabnya sampai betis, atau misalnya gamisnya atau kemejanya sampai betis. Di bawahnya pakai kulot, di bawahnya pakai legging, boleh nggak? Tetap nggak boleh. Karena dia harus sampai mata kaki. Roknya sampai mata kaki, ya gamisnya harus sampai mata kaki. Ustazah suka nyangkut, pakai rok boleh. Ustazah suka nyangkut, enggak kok teman-teman. Di usia aku yang sudah asar menjelang maghrib ini, dulu aku dakwah pakai rok, pakai celana, pakai motor teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bilang pakai motor suka nyangkut, aku dulu pakai motor 5 tahun teman-teman. Aman aja ya, bahwa kesulitan itu tetap terjadi. Ya pakai mobil juga ada problem, pakai motor juga ada problem, aman aja. Dan itu tidak membatasi gerak kita sama sekali. Aku juga sampai liburan, aku juga seperti yang aku ceritakan, aku juga naik ke Bukit Sinai, pergi ke Eropa, naik ke Gunung Alpen, gunung tertinggi di dunia, aku ke Gua Hiro, aku naik Bukit Tursina, naik gunung-gunung tinggi di dunia, aku pun sudah. Hanya saja aku tetap pakai rok celana atau pakai gamis. Ke Gua Hiro aku pakai gamis dan semua aman-aman aja. Di Bukit Sur banyak orang-orang Arab yang di atas Bukit Sur semuanya pakai gamis. Semua aman-aman aja. Jadi maksudnya gini ya. Jadi teman-teman bahwa aku harus sampaikan
Memang nggak bisa perempuan itu pakai celana. Nah kalau memang mau dia rok celana ya, rok celana. Nah rok celana ini susah dijual karena banyak orang yang nggak mau kan. Jadi akhirnya toko itu dia nggak memproduksi lebih banyak ya kan. Tapi kalau celana di dalam itu nggak masalah ya. Oke, aku pakai gamis, bawa barang orang dagangan naik ke atas, nggak apa-apa, pakai celana di dalamnya ya, sehingga mbak nggak nampak auratnya. Kalau pakai motor pakai celana di dalamnya ya, dan itu aman-aman aja sih, enjoy ya. Model gamis sekarang juga cakep-cakep ya, baju juga cakep-cakep ya, rok juga udah mantep-mantep ya. Kalau di dalam pakai celana panjang nggak jadi masalah ya. Nah itulah teman-teman ya. Jadi semoga Allah mudahkan kita dalam proses hijrah ini. Semoga kita lebih baik ya. Kalau ada yang bilang pakai celana boleh, dia takut teman-teman, stres itu. Oke ya. Nah kayak gitu guys. Nah oke, aman ya. Saja apa pendapat mengenai udah clear ya. Rok celana apa maksudnya? Rok celana itu dia rok. Tapi rok celana itu kayak celananya almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Di depannya rok, di belakangnya celana, tapi rok celana tuh di belakangnya kayak rok dia. Nanti dia sebenarnya isinya adalah celana. Itu bisa ya. Oke. Oke, Ustazah, suami pelit ke istri. Kalau suaminya pelit suatu ketika bedanya rok celana sama celana kulot beda. Kalau celana tuh dia dari luar kayak rok. Di dalamnya ada celana, nyatu dia. Tapi kalau kulot di luarnya dia kayak celana. Oke ya, paham ya? Iya teman-teman, seperti itulah ya. Oke, selangkah keluar rumah wajib pakai ini ya, wajib pakai menutup aurat. Istri Pak Ustadz pakai rok nggak apa-apa ya, jangan dinilai. Fakta bukan sumber hukum. Sumber hukum Islam cuma 4 ya. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Oh banyak kok istri Ustadz masih pakai celana. Istri Ustadz bukan sumber hukum. Ya istri Ustadz kan nggak ada sumber hukum. Fokus ke yang 4 aja. Oh banyak kok ustazah yang pakai celana. Ustazah bukan sumber hukum. Jika perkataannya bertentangan dengan Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, jangan diikut. Termasuk perkataanku. Kalau bertentangan dengan 4 jangan ikut. Nah perkataannya yang lain boleh ikut. Kan masih banyak ilmunya yang lain. Oke. Apakah ketika orang pacaran banyak dia menjadi boleh? Enggak kan? Apakah ketika banyak orang berzina dia jadi boleh? Enggak kan? Apakah ketika orang banyak pakai celana jadi boleh? Enggak kan? Apakah ketika orang banyak buka aurat jadi boleh? Enggak kan? Karena fakta bukan sumber hukum. Clear ya? Nah kayak gitulah teman-teman, capcus. Ya gitu ya. Ustazah siap ya. Kalau atasannya panjang sampai di bawah lutut, ke bawahnya masih celana nggak bisa. Dia mesti terhampar sampai mata kaki ya mbak. Oke. Ustazah, oke. Sebentar ya. Oke. Ustazah, kalau kita sholat tahajud, taubat dan hajat, apakah untuk sholat witirnya tiap-tiap sholat? Enggak, witir itu cuma boleh 1 kali saja. Witir itu cuma boleh 1 kali aja ya. Jadi kalau habis Isya, kita ba'diyah Isya, lalu kemudian kita witir, tengah malam mau taubat, hajat, tahajud terserah. Tapi jangan witir lagi. Tapi kalau sholat yang mbak tadi lakukan di malam hari, taubat, hajat, tahajud, witirnya cuma sekali saja. Oke. Benar saya juga pernah mondok tapi belum ngerti hukumnya ustazah. Nah enggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu. Aman itu. Oke. Oke. Ustazah. Oke. Kita udah pakai celana rok tapi kita ikut instruktur senam laki-laki. Jangan. Kalau senam cari indoor, wanita semua. Kalau fitness cari yang privat. Kalau berenang ada kok kolam renang di jadwal khusus wanita. Dan aku melakukan itu semua dan semua baik-baik aja. Oke. Ustazah, bolehkah ganti celana-celana yang banyak-banyak kerok dengan pelan-pelan? Gak bisa sekaligus. Kalau aku bilang boleh pelan-pelan, salah aku. Ya kan? Nanti setiap teman-teman keluar rumah buka aurat, aku dosa pula. Aku bilang gak apa-apa pelan-pelan aja, agak repot. Jadi kalau dari aku segera ganti ya. Cari tuh yang ada rok-roknya tuh cari ya. Nah nanti pakai dulu yang nutup aurat, ada gamis 3 itu dulu dipakai keluar rumah ya. Nah nanti pelan-pelan baru beli yang baru. Oke, aman ya. Agak sulit nih guys. Ustazah boleh nggak pelan-pelan aku baru merubah ke celana? Wah repot kalau aku bilang boleh guys. Jadi aman ya guys. Aku juga bilang boleh karena kenyataannya nggak boleh. Ya, sulit ya.
Karena malaikat tetap mencatatnya gitu ya, aman ya, sulit ya. Ustazah berobat ke dukun tapi gunakan ayat Al-Quran itu syirik nggak? Tetap syirik kalau dia dengan bantuan jin ya. Ustazah, apakah boleh puasa tapi mandi junubnya kesiangan? Kalau tertidur nggak masalah ya. Pernah dilakukan oleh sahabat, Rasulullah mengatakan silahkan kamu mandi dan berpuasa ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau pakai celana betul nggak bisa teman-teman ya. Oke, aku harus sampaikan pakai celana itu nggak bisa ya. Jadi harus pakai rok atau gamis ya teman-teman ya. Insya Allah susahnya cuma seminggu pertama kok. Seminggu kedua udah aman ya. Ustazah, apa pendapat Ustazah masuk sekolah dengan nyogok? Ya udah jelas itu dosa. Ya, yang menyogok, disogok, yang menyaksikan, yang tahu semuanya dosa. Oke. Ustazah, iya. Apa boleh beli emas logam mulia secara online? Gak apa-apa. Yang penting dia bisa jasad benda. Yang penting bendanya bisa dikirim. Ada bendanya ya. Kulot gak lebar gak boleh. Jadi dia mesti terhampar mbak. Dia mesti terhampar seperti roh atau seperti roh atau seperti roh atau seperti gamis ya. Jadi kalau dia berbelah nggak bisa. Ya seluruh ulama madhab sepakat pakaian wanita itu adalah terhampar ya. Oke, Ustazah, ya suamiku pengennya kalau aku pergi santai keluar rumah pakai celana Ustazah. Gimana? Itu kan perintah suami. La ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam dosa. Walaupun suami kita, tapi dia menyuruh kita melanggar perintah Allah, jangan ikut. Walaupun dia mak kita, ya orang tua kita. Tapi kemudian dia nyuruh kita buka aurat, dia suruh kita pakai celana, maka tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Hanya boleh taat ketika sesuatu itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kayak gitu ya. Oke, aman? Oh, menyesal masuk live Ustazah, pening kepala. Mbak Ayam Ayu enggak, dia hanya batang leher yang aurat ya. Ustazah, iya, amalan untuk sedapat jodoh. Amalan untuk dapat jodoh adalah Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa hukumnya puasa 9-10 Muharram? 9-10 Muharram itu puasa Tasu'a dan puasa Asyura ya. Itu puasa sunnah banget. Nanti aku ingatkan ketika udah masuk waktunya. Namanya adalah Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura ya. Oke. Ustazah, apa boleh jualan ngambil untung 100%? Gak masalah. Yang gak boleh itu monopoli dagang. Misalnya nih barang lagi langka kita tumpuk dulu kayak zaman Covid. Barang langka kita tumpuk dulu. Pas orang habis kita jual harga tinggi. Itu monopoli, itu haram, tidak boleh ya. Ustazah, ya oke. Diemen suami karena kesal apakah dosa? Tapi tetap melayani. Diam itu karena marah, tidak boleh lebih dari 3 hari. Jangan melewati Senin dan Kamis. Kenapa? Karena malaikat akan membawa catatan amal kita di hari Senin dan Kamis kepada Allah dan tidak dibawa catatan amal kalau kita masih menyimpan kesal dengan manusia. Jadi diamnya itu kalau kejadiannya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu aja mbak. Senin jangan diam lagi. Oke. Ya artinya nggak boleh lama-lama ya. Oke. Oke. Paspor ziarah bisa untuk umroh. Jangan, nanti kenapa-napa di sana. Karena umroh mesti ada paspor umroh ya. Ustazah, apa benar kita tidak boleh sholat sunnah kalau masih punya hutang kodo? Enggak benar. Enggak benar ya. Jadi kodo itu diganti kalau ingat jumlahnya. Lakukan aja. Mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, mayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Banyak yang suka ngait-ngaitkan. Enggak boleh sholat puasa sunnah kalau belum ganti kodo. Tak boleh sholat sunnah kalau belum kodo. Tak boleh kurban kalau masih ada hutang. Tidak boleh kita sedekah kalau masih ada hutang. Enggak. Kalau sedekah, kalau hutangnya masih lama. Kita mau sedekah subuh cuma 2.000. Masa enggak boleh? Kan hutangnya masih lama jatuh temponya. Oke ya. Ustazah, iya. Kalau udah puasa Daud, apakah perlu puasa Asyura? Fokus ke puasa Daud itu jauh lebih baik. Ustazah, iya. Oke, aman ya. Kalau sholat isyraq, surat apa yang dibaca? Bebas aja ya. Ustazah, kalau roh agak sepan boleh nggak? Roh sepan kayak orang kantoran itu nampak dia membentuk ya. Oke. Ustazah,
Aman ya? Apa boleh jika puasa dari tanggal 10 Muharram kemudian 9, 10, 11? Boleh. 9 Muharram nanti hari Sabtu, niatkan puasa Tasu'a. 10 Muharram nanti hari Minggu, niatkan puasa Asyura. 11 Muharram nanti hari Senin dan Kamis, niatkan puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, suami pelit ke istri, tapi kalau suaminya pelit, terbutuhi nggak kebutuhan mbak? Sadang pangan papan. Kalau dia pelit untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan rumah tangga, suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, istri Abu Sofyan, ya Rasulullah, suamiku pelit. Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangnya. Boleh diambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan kebutuhan anak perempuanmu secukupnya. Ya. Tapi tengok dulu, ini pelitnya pelit gak mau beliin handphone atau kebutuhan rumah tangga nih. Ya, dia kalau pelit untuk kebutuhan boleh ambil uangnya. Oke. Ustazah, kalau sholat 4 rakaat, kalau sholat sunnah 2 rakaat, itu gimana? Kalau sholat sunnah mau 2 rakaat, 2-2 aja mbak. Ya, 2-2 aja ya. Nah, jadi salam 2-2 ya. Sengaja aku sholat sunnah qabliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku qabliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, tolong pencerahan sholat fajar, qabliyah dan syuruk. Oke, aku cuekin komentar ya. Sholat fajar itu adalah sholat yang dikerjakan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Saat matahari belum muncul. Sholat fajar itu adalah qobliyah subuh, sama aja. Ya, setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, itu sholat fajar. Rok'atanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. 1,5 jam dari sholat fajar ada sholat syuruk. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kalau fajar matahari belum muncul, syuruk matahari muncul dan belum panas. 1,5 jam dari syuruk ada namanya sholat duha. Duha itu adalah matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas. Jadi dia beda. Fajar belum muncul matahari, syuruk matahari muncul belum panas. Duha matahari muncul sudah mengeluarkan panas ya. Ustazah, sholat jam 7 pagi niat duha boleh nggak? Tergantung daerah. Lihat waktu duha di daerah masing-masing. Kalau di tempatku belum boleh tuh ya. Di Riau belum boleh ya. Tapi kayaknya di Indonesia Timur udah bisa sih. Iya. Ustazah, oke. Ambil uang suami buat beli emas nggak boleh. Oke. Ustazah, kalau pakai celananya besar longgar nggak bisa. Dia harus dalam bentuk rok atau gamis yang terhampar ya mbak. Ustazah, oke. Nggak bicara sama suami tapi masih melayani. Tetap nggak bisa. Nggak bicaranya karena permusuhan, karena ketidaksukaan itu nggak boleh. Tapi mengurangi bicara yang nggak penting itu boleh. Ya, nggak bicara sama sekali, kita kelihatan marah tapi tetap kita masak. Kita kelihatan mukanya marah tetap kita masak. Itu tetap permusuhan. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau sekedar mengurangi bicara pada hal yang penting untuk menghilangkan konflik itu tentu boleh. Ke semua orang pun itu boleh. Nah ya, Ustazah paham nggak bedanya teman-teman? Paham nggak bedanya? Kalau teman-teman diam karena permusuhan, mukanya kusut 1000, itu tentu nggak boleh lebih dari 3 hari. Tapi kalau mengurangi pembicaraan yang lebih penting itu boleh. Ke semua orang pun gitu. Kalau kita sekedar menghindari dia untuk nggak banyak ngomong boleh. Tapi kalau bermusuhan nggak mau sama sekali ngomong itu baru dosa. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Ustazah, sholat fajar di rumah atau di masjid? Boleh di rumah, boleh di masjid. Kalau teman-teman di rumah, sholat subuhnya di rumah, silahkan sholat qobliyah subuhnya di rumah, tidak ada masalah. Kalau pas mendung waktu duhanya tetap bisa. Karena bukan cuaca hari itu, tapi cuaca secara keseluruhan. Ya, kapan kira-kira cuaca itu mulai panas? Itu udah bagus untuk sholat duha. Walaupun waktu itu lagi hujan, tetap ada waktu sholat duha di sana. Nggak usah sholat duha ngapa hujan? Ya nggak kayak gitu juga. Oke ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau udah syuruk 2 rakaat, apa sholat duhanya tetap bisa 12 rakaat? Bisa dong. Syuruk itu beda dengan duha. Syuruk itu matahari muncul belum panas.
Ya, duha itu matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas. Ustazah, mertuaku merajuk dah 1 bulan gak ngomong. Bagaimana ini? Ya mbak yang telepon dia, mbak yang chat dia, mbak yang ngobrol sama dia. Persoalannya adalah dia mau diajak ngobrol atau tidak, itu terserahnya dia nanti. Yang penting kita selamat dari hisab, gitu aja. Ustazah, kakakku membenci aku udah sebulan gak ke rumah, kita yang datang. Kita yang telepon, kita yang chat. Loh kok aku terus yang disuruh chat? Ya karena kita yang ngerti. Wah dia gak mau saja, gak dia bales-bales, gak dia angkat-angkat teleponku. Gak apa-apa. Yang penting kita udah tidak termasuk golongan orang yang bermusuhan. Kita melakukan itu bukan karena dia baik-baik banget. Kita melakukan itu karena kita amalnya biar selamat. Karena kalau kita ikut musuhi juga, maka amal kita tidak dijawab oleh para malaikat. Dinolkan, disconnected, error, gak disampaikan kepada Allah. Jadi kita itu minta maaf atau kita itu ngobrol, kita itu chat bukan karena dia itu baik-baik banget di hati kita, tapi karena kita biar tidak termasuk golongan orang yang bermusuhan. Paham ya teman-teman ya? Goalnya kayak gitu, cara berpikirnya kayak gitu ya. Ustazah, iya. Oke. Apa boleh tiap hari selalu? Oke ya, sebentar ya. Ikut kajian Ustazah hati tenang, Masya Allah ya. Oke, jazakumullah ya. Ustazah, susah enggak susah insya Allah ya. Kita kan gak suruh ngomong banyak-banyak. Halo apa kabar, sehat selalu ya. Udah gitu doang. Untuk melepaskan kita dari mode bermusuhan. Karena kalau kita mode bermusuhan, kita repot ya. Gak bisa itu ya. Ustazah, apakah boleh jika puasa di tanggal 1 Muharram saja? Sebenarnya 1 Muharram bukan jadwal haram berpuasa. Tapi kemarin itu Jumat sendiri nggak boleh. Jadi kalau mau Sabtu dan Minggu, Jumat dan Sabtu atau Jumat dan Minggu ya. Sementara puasa yang aku saranin yang paling masyhur itu adalah puasa 9-10 Muharram. Masih lama ya, minggu depan ya. Sabtu minggu depan ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau kita minta rezeki tanpa perantara dari suami karena tidak amanah. Minta rezeki ke siapa Mbak Lili? Maksudnya gimana Mbak Lili? Ustazah, apa doa anak yang suka nantang? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Itu doanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Mbak Nursia. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya, nah anak itu kalau nantang, teman-teman mesti lapang hati ya. Karena setiap orang punya eskalasi hidayah masing-masing. Kita pun mungkin baru kemarin kok bertaubat. Jadi kalau anaknya masih maksiat, masih suka melawan, diikhlasin ya sambil didoakan dan dididik baik-baik. Paksakan diri ridhoi mereka. Karena kalau teman-teman marah, ngedumel, ujung-ujungnya nanti anaknya jadi gak berkah. Karena ridho Allah tergantung kepada ridhonya teman-teman semua. Murka Allah kepada anak tergantung kepada murkanya teman-teman semua. Udah dimaklumi aja sambil teman-teman doakan dan ajak kepada kebaikan ya. Jangan murka sama mereka. Karena kalau teman-teman murka maka nanti dia akan sengsara hidupnya. Oke. Ustazah, aman ya. Bagaimana kalau suami bilang tidak bisa adil antara istri dan ibunya? Udahlah Mbak. Adil itu bukan sama rata tapi sama rasa. Insya Allah dengan keikhlasan kita yang penting Mbak cukup candang pangan papan. Itu juga menjadi berkah bagi Mbak kok, iya kan? Nah, itu juga menjadi berkah. Yang penting cukup sandang pangan papan. Yang repot itu adalah orang tuanya dibeliin iPhone, dibeliin rumah, istrinya ngontrak di rumah kecil. Itu baru parah, itu baru nggak boleh ya. Atau misalnya orang tuanya dibeliin mobil, istrinya naik motor aja nggak boleh. Itu baru nggak adil. Jadi ikhlasin, dengan kita ikhlas, itu suami berbakti udah. Ya insya Allah lebih lapang rezekinya buat kita ya. Oke, Ustazah, iya. Sholat fajar dan qobliyah subuh sama aja. Ustazah, iya. Bulu kucing rontok apakah najis? Bulu kucing tidak najis. Yang najis itu hanya pip dan pupnya saja. Oke. Ustazah, apa boleh pakai tali rambut agak besar? Nggak apa-apa. Yang penting jangan tinggi melewati ubun-ubun ya. Ustazah, sholat sunnah ba'diyah. Sebentar dulu guys, ini typingnya 3 baris nih. Kalau 3 baris agak susah kebaca nih. Bentar ya teman-teman ya. Aku berjuang dulu ya, ini 3 baris semua nih. Oke bentar ya. Dosa nggak kalau minta
Oke, aku kurang paham pertanyaannya Mbak Lili. Oke ya, Ustazah, di mana sebaiknya wanita sholat di masjid atau di rumah? Di masjid atau di rumah? Wanita tidak diharamkan ke masjid, tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Tapi tidak dilarang ke masjid. Makanya ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, nah izinkanlah dia. Jadi perempuan itu boleh ke masjid. Yang penting di masjid tidak tabaruj, tidak berlebihan, tidak banyak laki-laki, ada hijab, dan yang paling penting gak ada mantan. Canda ya. Dosa nggak ngambil uang anak? Dosa mbak. Ya apalagi anaknya udah kerja, itu haknya dia ya. Oke, aman ya. Ustazah, baju panjang tapi tidak sampai mata kaki, selebihnya kelihatan celana, nggak boleh. Ya, harus sampai mata kaki, baik rok maupun gamis. Oke ya. Ustazah, sama-sama ya. Wanita, oke. Yang penting nggak ada mantan. Kalau ada 10 mantan nggak boleh salah. Oke ya. Ustazah, jam berapakah batas tahajud? Batas tahajud adalah azan subuh. Selagi belum azan subuh, masih bisa tahajud. Batas tahajud itu azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, masih bisa tahajud. Misalnya azan subuh jam 4.30. Lalu kemudian teman-teman tahajud jam 4:15. Masih boleh ya. Ustazah, kalau sholat taubat atau hajat sesudah sholat subuh boleh nggak? Nggak bisa. Oke? Nggak bisa teman-teman ya. Oke, gitu ya. Jadi sholat ada 3 jenis sholat, ya 3 jadwal waktu haram sholat ya. Nah, habis subuh menjelang syuruk, kemudian habis asar menjelang maghrib, kemudian sebelum azan zuhur ya. Nah itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh sholat ya. Itu adalah jadwal haram sholat, habis subuh, habis asar, dan sebelum azan zuhur ya. Makanya tidak ada sholat setelah subuh dan setelah asar kan. Oke. Ustazah, suami beli emas tapi istri ada hutang. Sebentar dulu, mana dia tadi? Suami beli emas tapi istri ada hutang. Kelewatan cuman segitu kebacanya mbak, terbang dia lagi. Oke. Apakah boleh ambil emasnya untuk dijual? Nggak boleh. Karena gini mbak, hutang itu tergantung kepada siapa yang berakad. Nih aku bilang sama mbak ya, biar lain kali ke depan hati-hati. Kalau hutang mbak itu, mbak yang mengakadkan, mbak yang meminjam, maka itu hutang mbak secara syariat. Suami nggak ada kewajiban untuk membayar hutangkan mbak, hutangnya mbak. Makanya kalau mbak berhutang untuk kebutuhan pokok, lebih bagus mbak yang minjem uangnya kemarin. Minta suaminya yang minjem. Nanti suaminya yang ganti. Paham gak kira-kira? Misalnya nih, ada temanku minjam uang ke aku. Nel, pinjam uang untuk apa? Untuk kebutuhan, untuk susu anak, untuk ini, untuk inang, ini. Oke, aku mau, tapi suami kamu yang minjem ya. Karena kalau dia yang minjem, dia yang harus ganti secara syariat. Tapi kalau suaminya minjem, suaminya yang mau harus ganti secara syariat. Jadi ini kunci bagi mbak. Jangan sampai dia beli emas, dia beli handphone. Untuk kebutuhan mbak yang minjem, mbak yang ganti. Nggak bisa mbak jual emasnya untuk gantinya. Karena itu hutang mbak. Jadi hutang itu siapa yang berakad, itulah dia. Paham nggak teman-teman? Jadi hati-hati ya. Banyak seorang istri yang untuk kebutuhan keluarga dia pinjemin ke teman-temannya. Ujung-ujungnya dia harus ganti tuh. Ya, nah suaminya bisa aja hengkang. Terus kalau orang tuh mau minta, nyari siapa? Bukan nyari suaminya, nyari istrinya. Nah, nyari istrinya itu. Ya, nah itu banyak kejadian ya. Oke, jadi kecuali kalau suami mau bayarin hutang istri ya itu sedekah, boleh ya kan. Kebutuhan untuk rumah tangga harusnya bukan mbak yang kemarin mengakadkan. Ya itu ada temanku yang mau minjemin uang, coba kamu ngomong sama dia. Nanti dia yang ngomong, nanti aku ganti. Dia yang ngomong secara akad. Nah itu dia. Jadi mbak Alisha nggak boleh. Nah kan suaminya akhirnya beli emas. Kebutuhan rumah mbak yang pinjam ke orang lain. Itu gimana ceritanya? Paham ya teman-teman ya. Nah lain kali ke depan kayak gitu ya mbak. Oke, kita bukan nggak mau, tapi kita harus tegas dalam beberapa hal ya. Semoga Allah berikan jalan keluar ya. Ustazah, laki-laki baiknya sholat jadi imam di rumah atau jadi jamaah di masjid, bebas. Bagus dua-duanya ya. Kalau mau sholat sunnah berjamaahnya di rumah, sholat fardunya ke masjid. Jadi perintah yang paling bagus, sholat sunnah memimpin istri di rumah, tahajud berjemaah, sholat taubat berjemaah, sholat fardunya di masjid ya. Ustazah, oke aman ya. Kalau suaminya yang hutang, istrinya yang bayar, ya nggak apa-apa, itu sedekah jadinya. Sedekah istrinya jadinya, ya kan?
Cuman siapa yang berakad dia yang membayar. Kayak gitu guys. Siapa yang berakad dia yang membayar. Kayak gitu guys ya. Nah aman ya. Ustazah, sholat taubat bagusnya jam berapa? Sholat taubat itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Seperti yang sering aku sebutkan, ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Iya kan? Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini bisa kapanpun 24 jam. Siang dan malam boleh ya. Siang dan malam boleh, gak jadi masalah ya. Habis duha boleh, sebelum sholat fardu boleh, gak ada masalah ya. Syuruk sama isyrok sama. Sunat anak perempuan mubah, tidak wajib. Ustazah, rokmu kena melorosot, batalkan sholat gak? Angkat aja, gak apa-apa. Karena kan gak sengaja ya. Hukum COD gak apa-apa. Asal tokonya mengaktifkan fitur retur. Kalau barangnya cacat bisa retur. Nah akadnya nanti ada pada pembayaran saat kurir sampai. Sini aku terima barangnya, ini uangnya. Ternyata cacat. Maka terima dulu nanti retur. Boleh ya. Ustazah, ya, adakah waktu yang dilarang sholat tahiyatul masjid? Ya waktu yang tadi, waktu yang 3 tadi. Waktu jadwal dia larang sholat, seluruh sholat. Itu nggak boleh habis subuh, habis asar, dan sebelum zuhur. Habis subuh, habis asar, dan sebelum zuhur. Misalnya nih habis subuh. Habis subuh itu kapan? Misalnya habis subuh jam 5.30 sampai jam 6. Itu sudah haram sholat saat matahari di atas kepala. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi, yang akan muncul. Yang kedua, habis asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Kemudian jam di atas sebelum sholat zuhur nggak boleh juga. Kenapa? Orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang di atas kepala ya, siang-siang ya. Banyak yang nggak tahu itu Zah. Oh iya itu nggak boleh sholat, nggak boleh. Nyampe masjid jam 5:30 sore nggak boleh tahiyatul masjid. Nyampe masjid habis subuh jam 6 itu jangan dulu. Tunggu waktu itu muncul dulu ya. Tunggu lewat dulu waktu itu ya. Terus kalau sholat subuhnya kesiangan gimana? Kalau sholat subuhnya kesiangan, ya itu boleh sholat di waktu kapanpun. Tapi tetap dosa karena lalai ya. Di Riau jam berapa batas waktu duha? Jam 11 masih bisa ya. Duha sebelum zuhur? Enggak. Duha itu maksimal 1 jam lah menjelang azan zuhur. Kalau udah dekat-dekat zuhur banget takutnya matahari udah di atas kepala. Itu udah haram sholat mbak. Tapi kalau udah azan itu udah bisa. Kalau udah azan zuhur, setelah itu qobliyah zuhur, mau sholat hajat itu udah masalah. Nggak masalah. Ya, nah jadi gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya apa? Sholat sunnah di siang hari apa aja tadi? Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Oke. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Itu bisa kapanpun, siang dan malam boleh ya. Oke. Ustazah kalau pengen nikah tapi belum ada calonnya, baca doa minta jodoh. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Boleh pakai bahasa Indonesia ya. Kalau belum ada jodohnya nggak apa-apa, yang penting jangan berzina. Itu aja intinya kan. Itu ya. Oke, Ustazah, iya, bolehkah pakai mukena warna merah? Boleh. Kalau dulu memang dianjurkan wanita itu hitam dan putih. Alaikumus sauda wal baida, dianjurkan hitam dan putih. Tapi sekarang udah boleh pakai warna-warni, bahkan saat tawaf pun boleh. Kalau kita tawaf itu ada satu kelompok warna kuning semuanya, warna oranye semuanya, warna abu-abu semuanya, nggak masalah. Tapi kalau laki-laki harus pakai pakaian ihram ya. Kalau laki-laki harus pakai pakaian ihram ya. Ustazah, iya, mukena yang baik untuk